Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk mempresentasikan suatu hal yang sangat menarik dan penting. Yaitu sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya dulu. Nama saya adalah Ignatius Chancer Pasaribu dengan NIM 0302 1282 1260046 dari kelas B dari kampus Universitas Sriwijaya. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, saya berharap dan kita berharap presentasi ini dapat membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita tentang pentingnya pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengolahan air asam tambang. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak RWD, STMT selaku dosen pengampu atas bimbingannya pada mata kuliah pengolahan lingkungan tambang. Dan juga saya berharap bahwa presentasi ini dapat menjadi referensi yang baik untuk kita semua dan memahami pentingnya pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Dengan demikian, saya dengan senang hati untuk mempresentasikan materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang peningkatan efisiensi pengelolaan air asam tambang melalui penerapan teknologi aktif. Baiklah, pengolahan air asam tambang tentang peningkatan efisiensi yang dimana menjadi tantangan bagi industri pertambangan dan lingkungan. Melalui penerapan teknologi aktif yang lebih efektif dan efisien, dalam acara ini kita akan membahas tentang prinsip dasar teknologi aktif, kelebihan dan kekurangan, serta contoh aplikasinya dalam pengolahan air asam tambang di beberapa lokasi industri pertambangan. Dampak air asam tambang. Air asam tambang dapat mencemari lingkungan dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Air asam tambang dapat mencemari lingkungan dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Karena kandungan belerang dan unsur-unsur lainnya dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem, menurunkan kualitas air dan udara, serta mencemari tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan solusi efektif untuk mengatasi masalah tersebut, seperti dengan mengembangkan teknologi yang lebih baik untuk pengolahan limbah tambang, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tambang. Yang selanjutnya tentang teknologi pengolahan konvensional. Metode pengolahan konvensional seperti penyaringan dan penetrasi seringkali kurang efektif dalam mengatasi air asam tambang yang kompleks dan berbahaya. Selanjutnya adalah tentang penerapan teknologi aktif, di mana menjadi salah satu metode untuk pengolahan air asam tambang sendiri. Nah, penerapan teknologi aktif seperti oksidasi lanjutan dan penyisipan basa dapat meningkatkan efisiensi pengolahan air asam tambang secara signifikan, sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas air limbah yang dikeluarkan. Dalam prakteknya, penerapan teknologi ini dapat membantu meningkatkan proses pengolahan air asam tambang dengan cara menghancurkan senyawa-senyawa kimia yang tergandung dalam air, seperti ion-ion logam berat, metaloid, dan senyawa organik, sehingga air limbah yang dihasilkan lebih aman dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, penerapan teknologi ini juga dapat membantu mengurangi kebutuhan akan bahan kimia dan energi dalam proses pengolahannya, sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, penerapan teknologi aktif seperti oksidasi lanjutan dan penyisipan basa tadi dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional dalam pengolahan air asam tambang. Nah, manfaat penelitian terkini yaitu adalah penelitian terkini yang membahas tentang pengolahan air asam tambang, yang dimana telah membuktikan bahwa teknologi aktif
mampu mengurangi kadar logam berat dan senyawa berbahaya dalam asam tambang secara efektif, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Dalam hal ini, teknologi aktif tersebut dapat menghambat reaksi kimia antar logam berat dan senyawa berbahaya dengan asam tambang, yang dimana senyawa-senyawa inilah yang sangat berbahaya bagi lingkungan, bagi manusia maupun bagi makhluk hidup yang lainnya. Sehingga eh, sehingga kita dapat mencegah adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan pada manusia ataupun kerusakan pada lingkungan dan juga menjadi dampak buruk bagi makhluk hidup yang lainnya. Selain itu, teknologi teknologi aktif pada sekarang ini dapat membantu mengurangi biaya pengolahan limbah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. Dengan demikian, teknologi aktif tersebut dapat menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk mengurangi dampak negatif tambang terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, ini adalah penerapan di lapangan, yang di mana penerapan teknologi aktif telah berhasil diimplementasikan atau diterapkan di berbagai lokasi tambang, membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan efisiensi pengolahan air asam tambang. Nah, si, eh, tadi sudah di, nah, penerapan teknologi aktif yang sudah diterapkan ini mampu mengurangi biaya operasional yang sudah dijelaskan sebelumnya, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memastikan kelestarian sumber daya alam, serta juga memberikan kontribusi pada upaya penanggulangan masalah lingkungan akibat aktivitas tambang yang semakin penting dalam era pengembangan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, penerapan teknologi aktif dapat membantu mengurangi dampak negatif tambang terhadap lingkungan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, serta penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Selain itu, teknologi aktif juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Nah, dalam penerapan pengolahan air asam tambang dengan metode teknologi aktif ini juga memiliki tantangan tersendiri dalam penerapannya, yang dimana tantangannya seperti biaya dan pemeliharaan dapat menjadi hambatan bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional. Biaya yang diperlukan itu seperti untuk membeli dan mengoperasikan teknologi dapat menjadi beban yang berat bagi organisasi ataupun struktur perusahaan, serta memerlukan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan dan meningkatkan teknologi tersebut. Selain itu, pemeliharaan teknologi yang digunakan ini juga dapat menjadi tantangan karena memerlukan perawatan yang terus-menerus dan penggantian komponen yang rusak. Namun, solusi seperti kolaborasi industri, kerjasama antar perusahaan, dan investasi dalam teknologi yang lebih inovatif dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Nah, dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih hemat biaya, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk mereka. Nah, jadi untuk teman-teman, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau teknologi pada zaman sekarang, dengan adanya penelitian lebih lanjut, penelitian terkini, dan juga perkembangan teknologi, kita dapat membuat pengolahan air asam tambang itu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang dimana air asam tambang itu sendiri bakalan berdampak buruk bagi lingkungan makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan tambang. Nah, kita masuk lagi ke dalam materi, yang dimana kolaborasi dan pemasok teknologi dan penyedia layanan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk, serta menghemat biaya dengan cara mengurangi waktu pemeliharaan dan mengurangi biaya penggantian komponen. Selain itu, selain itu, maaf, investasi dalam teknologi yang lebih inovatif dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk,
serta meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Nah, untuk keberlanjutan dari pengolahan air asam tambang dan juga efisiensinya, itu kita dalam penerapan teknologi aktif, itu tidak hanya meningkatkan efisiensi pengolahan air asam tambang, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan dalam operasi pertambangan. Nah, dengan cara apa? Itu dia dengan cara mengurangi dampak negatif tadi yang terhadap lingkungan, dengan melalui pengurangan emisi limbah, pemulihan kualitas air, dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Dengan demikian, penerapan teknologi aktif dalam industri pertambangan dapat membantu mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih luas dan memastikan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan lingkungan. Selain itu, teknologi aktif juga dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kemampuan industri pertambangan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan. Dengan demikian, penerapan teknologi aktif diharapkan dapat menjadi salah satu komponen penting dalam strategi keberlanjutan industri pertambangan, sehingga dapat memastikan keselamatan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan industri pertambangan dalam jangka panjang, di mana limbah-limbah yang dihasilkan dari pertambangan tadi itu dapat diolah dan tidak menjadi dampak buruk menjadi masyarakat bagi masyarakat. Dan perusahaan pertambangan itu sendiri juga dapat melanjutkan proses ataupun aktivitas penambangannya, yang dimana tidak menjadi dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Pada evaluasi kinerja terhadap teknologi aktif dalam pengolahan air asam tambang, yang dimana perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mengatasi air asam tambang dan menjaga lingkungan yang bersih, serta mengoptimalkan proses pengolahan limbah industri yang dapat berpotensi mengganggu kualitas air dan tanah. Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa faktor seperti tingkat pH air, konsentrasi logam berat, serta keberadaan mikroorganisme dan fitoplankton yang dapat berpengaruh pada kualitas air dan ekosistem. Evaluasi ini juga perlu dipertimbangkan beberapa indikator penting seperti tingkat kecepatan reaksi, efisiensi pengolahan, serta biaya operasional yang dapat mempengaruhi efektivitas teknologi tersebut. Dengan demikian, evaluasi kinerja teknologi aktif dapat membantu mengetahui apakah teknologi tersebut telah mencapai standar kualitas yang diharapkan atau perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Nah, untuk penerapan berkelanjutannya, penerapan teknologi aktif perlu dijadikan standar praktik dalam pengolahan air asam tambang untuk mencapai efisiensi dan berkelanjutan yang optimal. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan lingkungan yang seimbang, sehingga perlu adanya upaya yang sistematis dan terarah dalam pengolahan limbah pertambangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti pencemaran air dan tanah, polusi udara, dan gangguan habitat alam. Dengan demikian, penerapan teknologi aktif dapat membantu menurunkan biaya operasional, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. Nah, kesimpulannya, penerapan teknologi aktif merupakan langkah penting dalam peningkatan efisiensi pengolahan air asam tambang yang berpotensi meningkatkan kualitas air dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Dengan kolaborasi dan evaluasi yang tepat antar pihak terkait, seperti peneliti, industri, dan instansi pemerintah, masalah lingkungan dapat diatasi secara efektif dan menghasilkan kontribusi yang signifikan bagi upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, penerapan teknologi aktif juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dan mengurangi dampak buruk dari kegiatan industri tambang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan teknologi yang lebih efektif dan efisien dalam pengolahan air asam tambang, serta meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu mencapai tujuan sustainable development dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi pengolahan air asam tambang menggunakan teknologi aktif. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya tentang penerapan teknologi aktif dalam pengolahan air asam tambang,
bisa tulis di kolom komentar. Nah, di situ nanti kita bisa untuk berdiskusi tentang penerapan teknologi aktif ini, yang dimana menjadi salah satu metode yang efektif dalam pengolahan air asam tambang itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.